Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemangati kita, saya sampaikan salam lemtari. Mari kita coba dan kita sambut dengan penuh semangat, biar juga pembicara jadi semangat. Sudah tadinya mau mengantuk tadi. Lemtari. 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 Terima kasih. Semoga Indonesia makmur, adil dan Jawa ke depan. Yang terhormat Ketua Umum DPP Lemtari beserta seluruh jajarannya di tingkat pusat. Kemudian para rekan-rekan peserta sekarang yang kebetulan hadir dari DPW seluruh daerah dari Nusantara yang sama saya hormati dan kita sama muliakan. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum dan laporan DPW daerah khususnya dari Sulawesi Tengah yang kebetulan saya wakili. Maka dalam pembicaraan saya ini saya bagi dua. Satu menyangkut laporan DPW untuk Sulawesi Tengah, dan pada gilirannya yang kedua sekedar pemandangan umum, apakah itu merupakan masukan ataupun pencerahan ataupun tambal sulam yang mungkin kita perlu pendapat-pendapat plus minus untuk memajukan Lemtari ke depan. Oke, sekilas tentang perkembangan lembaga adat di Sulawesi Tengah. Yang dimaksud Sulawesi Tengah ini adalah dari segi persekutuan masyarakat hukumnya itu dapat diidentifikasi ada 4 di sana. Pohon budayanya itu, khusus daerah Sulawesi Tengah, ada yang disebut etnis atau suku Kaili Pamona. Itu mayoritas berada di pusatnya, jantungnya Sulawesi Tengah, meliputi Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Motong, Donggala. Dan yang bagian utaranya wilayah Sulawesi Tengah itu persekutuan hukum masyarakat hukum yang disebut etnis Laujetinomo dan Toli-Toli, meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, dan Negeri Khatulistiwa Pulau Sulawesi yang di Sulawesi Tengah itu. Kelompok yang ketiga adalah etnis Banggai Bungku, dan Banggai Bungku itu wilayah Sulawesi Timur yang sekarang kita pernah mengikuti perkembangan meminta provinsi sendiri itu untuk ke depan mungkin pemekaran wilayah Sulawesi Timur. Itu pusatnya nanti berkedudukan di Kabupaten Banggai, ibu kotanya Luwuk. Sudah di dalam register pemerintah, menunggu saatnya saja. Nah, seterusnya, kemajuan lembaga masyarakat adat, pembicara yang berdiri di depan Bapak ini, saya merupakan salah satu dari koordinator pusat masyarakat adat di daerah Sulawesi Tengah yang meliputi 3 persekutuan hukum adat tadi itu. Saya, asal-usul saya masuk di kelompok etnik yang Negeri Khatulistiwa. Kalau top leader daripada pemangku adatnya disebut Datu Sultan Olongian. Kalau di persekutuan masyarakat hukum adat Kaili disebut Baligau atau Kobaligawan, dan wilayah timur Sulawesi Tengah disebut Tomundo. Nah, saya mendapat kehormatan bergabung dengan Bapak di forum ini dan diberi kesempatan untuk berdiri sini. Minta maaf, Lemtari khususnya DPW Sulawesi Tengah sebagai bayangan itu belum dilantik.
Saya mengharapkan sekali kalau teman saya itu pengurus yang saya sudah kondisikan sana, mungkin juga akan dimandatkan oleh sebentar, saya akan seriusi lagi sepulang dari sini, supaya dikukuhkan. Saya sangat mengharap di pertemuan ini dikukuhkan di sini, di depan kita, suasana apalagi kita berada di Villa Pancasila Mahkamah Konstitusi. Suatu kebanggaan kita untuk wilayah daerah di daerah luar pusat. Apa boleh buat, pengurus inti KSB-nya tidak datang, cuman saya sendiri kebetulan pelaksanaan sejak di gedung 5, Nusantara 5 MPRI, saya sudah ada di sini, tersambung ini saya bisa hadir di kesempatan ini. Oleh karena itu ke depan, khusus dengan cerita ini mengharap kepada pimpinan pusat, mungkin secara formalnya saya dibekali lagi mandat Pak, diberi untuk membentuk di daerah tadi, terutama kelompok etis yang pohon budaya yang 3 persekutuan masyarakat hukum itu. Jadi kenapa saya munculkan persekutuan masyarakat hukum? Sesungguhnya suku itu adalah bercak wilayah yang mempunyai kesamaan yang disebut persekutuan masyarakat hukum. Itulah suku. Top leader dari kepemimpinan suku atau pemimpin kaum itu, kalau di luar Sulawesi, kalau khusus misalnya di Jawa, itu orang tidak sadari. Top leader pemimpin suku di Jawa itu namanya Bupati. Persekutuan masyarakat hukum itu Kopatihan. Maka Bu itu ibu negeri kepersekutuan itu dipimpin oleh seorang ibu pemangku adat disebut Bupati. Sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang. Orang tidak sadar itu bahasa adat itu Pak. Nah, itu milik adat Jawa. Top leader. Jadi karena ini tidak dipahami, saya mengharapkan ke depan ini lembaga adat itu kalau boleh dihidupkan ulang dalam rangka pelestarian lembaga adat, gelar-gelar adat menurut tata pemerintahan adat tradisional itu. Di Sunda sekarang kadang-kadang, maaf ini bukan menyinggung ya, kita bicara ilmu atau generalis untuk pengetahuan bersama. Penglisir itu seimbang dengan komandan korem atau tentara, panglima, dia bukan top leader. Nah, jadi yang memakai gelar itu minta maaf, itu bukan top leadernya suku Sunda, bukan. Suku Sunda Paku Buana, Pakuan Buana itu. Kalau di Jawa itu ada Paku Alaman, kemudian Hamengkubuwono. Saya di Sulawesi, Datu Sultan Olongian, itu semuanya pengayom masyarakat. Kalau secara harafiah, istilah adat itu, kalau di Jawa Paku Buana itu atau Hamengkubuwono, artinya hal-hal masalah seisi buana, seisi negeri itu harus ditaruh di pangku di depan. Nah, dari bahasa itu, bahasa daerah setempat, lawannya itu olongian. Olongian itu ditaruh di pundak. Semua persoalan isi negeri itu menjadi beban pundak kamu. Mampu kamu dibebani itu, itulah pemangku adat yang disebut pini sepuh. Sesepuh itu adalah kaum kerabatnya, kabinet-kabinetnya di bawah. Jadi ada istilah-istilah adat itu tidak sadari dia merasa pohonnya, bukan. Saya teringat dalam arsip nasional, Hamengkubuwono waktu penyerahan kedaulatan terakhir tahun 49, yang diakui oleh penjajah Belanda itu bahwa Republik Indonesia itu hanya daerah istimewa Jogja. Di luar itu belum diakui kita merdeka. Secara historis, saya pernah mempelajari itu, Hamengkubuwono membisik pada Paduka Bung Karno, Anda cepat berangkat ke Batavia, dengungkan bahwa Republik Indonesia ini masih ada, ibu kotanya Batavia, Jakarta sekarang. Dibekalilah dengan dana Raja Sultan pada waktu itu yang kebetulan dikoordinasi oleh Hamengkubuwono dengan 5.000 gulden, setingkat 50 triliun kalau sekarang itu, kalau ditriliunkan pada saat itu besar sekali, sehingga sampai di Batawi Hatta wakil presiden menangis, kok ada
amanah raja-raja sultan kita, kekayaannya ada yang disimpan oleh dari Umar Cokroaminoto diserahkan kepada Hamengkubuwono. Soekarno menyimpan di Zurich Bank, bank satu-satunya di dunia pada saat itu belum ada World Bank, namanya Zurich Bank, itu Jerman. Jadi pernah kekayaan Nusantara ini tersimpan di bank itu, tapi karena kita kalah perang diangkut oleh Big Five itu, negara sekutu itu, sehingga menjadi dasar garansi bank pembuatan bank dunia yang kita sebut sekarang, sehingga kita semua aturan bank-bank ini tunduk pada bahwa inilah malapetaka untuk kita Nusantara yang punya ada asal usulnya kekayaan amanah itu yang diamanahkan secara Nusantara. Itu bagian juga sejarah, juga diharapkan ini, karena ini dalam judul ini ada juga pemberdayaan ekonomi, saya sebut itu menginspirasi kita bahwa ada dana amanah yang adat punya itu, lembaga adat punya itu secara global. Nah, bagaimana lembaga tinggi ini menjadi turut juga membicarakan mungkin dari sudut politiknya Lemtari untuk menjadi jangan hanya ngurus hak tanah, kapan saya punya tanah dibayar. Nah, itu adat itu bukan cuma itu. Saya masuk kepada pandangan umum bahwa materi adat ini, saya kebetulan Pak, saya kenalkan dulu, nama saya sudah ditahu, akrabnya Datu Corona itu, nama panjang saya Dr. Andus Sumardi Corona, Rajangguni Datu Sultan Olongian, panjang. Jadi di ijazah saya Sumardi Corona, pergaulan kantor, saya pensiunan Pak. Itu di akrabnya Datu Corona, saya itu di Sulawesi Tengah itu, marga saya orang tua, tapi kalau bapaknya Rajangguni. Rajangguni itu ada kaitan dengan Minangkabau, bakso nan kuning itu Rajangguni kalau kita bahasa daerah sana. Ada kaitan dengan Nusantara yang masuknya ke keraton Pakualaman Surakarta itu ada kaitan. Suryakarta itu, Surya itu matahari, negeri matahari itu adalah daerah saya itu 0 derajatnya itu Katulistiwa itu di itu waktu yang tinggal 3 menit Pak. Oke, saya singkat saja. Ke depan ini itu hanya sekedar memberi inspirasi bahwa tugas Lemtari ini mengharapkan ke depan itu berat Pak. Dan ini alhamdulillah Bapak sudah mulai sekarang. Saya secara pribadi mungkin juga teman-teman juga dengan antusias menghadiri, berarti setuju itu lembaga Lemtari ini. Jangan kita menjadi jembatanlah para puncak-puncak pemangku adat, aspirasi adat dari daerah, supaya dijembatani untuk bahasa menjadi nasional. Nah inilah maksudnya. Contohnya, kita ini Lemtari jangan hanya stop di Mentari. Yang saya dari kemarin-kemarin saya menyebut Dewan Pertimbangan Agung itu ada di pertemuan, ada di Gedung Asia Afrika kemarin itu, orang nyinggung, kita kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45 ke bentuk kekaisaran. Saya bilang dasarnya apa? Kalau kaisar itu adalah bentuk monarki itu seperti Jepang. Tidak boleh, mungkin juga itu boleh kekaisaran, tapi kita yang khas Pancasila itu adalah monarki demokrasis. Itulah wadahnya disebut Dewan Pertimbangan Agung yang memberi pertimbangan-pertimbangan bersifat nasihat, mengingatkan pemerintah penyelenggara NKRI ini. Artinya DPA masa lalu itu pemerintah tidak sampai mengkaji begitu, akhirnya diduduki oleh partai orang-orang politisi di situ, makanya tidak efektif. Kalau seandainya ke depan ini diduduki oleh yang sudah dibina Lemtari ini, kita duduk di sana, itu para suku-suku Nusantara punya tempat itu sebagai pemilik negeri itu yang bersatu dalamnya negara kesatuan di bingkai NKRI itu kalau laporan sekarang kalau tadi saya menyebut hanya 45 suku Nusantara itu yang disebut Hamengkubuwono waktu menyerahkan uang itu, 43 suku ditambah 2 daerah istimewa yaitu Aceh dan Yogyakarta macam 45, makanya mungkin dilatari itulah pembukaan Undang-Undang Dasar itu selalu dimulai berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa? Nusantara kita ini dihuni oleh 25 suku. Kalau ini filosofi ini kita tetap ingatkan kepada penyelenggara pemerintahan nasional kita yang akan datang, cukup pemekaran daerah stop di 45 saja. 45 suku itu sudah ada gubernur-gubernurnya. Itu artinya sudah dalam pemerintahan ini sudah melindungi segenap bangsa di suku-suku bangsa di Nusantara. 5 gubernurnya, 45 itu. 1 menit lagi Pak. Bulan 8 adalah wilayah pulau-pulau kita ini 8. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, NTT, Nusa Tenggara dulu itu Sunda Kecil dengan Irian Barat itu 8 jumlahnya. Jadi itulah itu wewenang bukan hanya memberi inspirasi. Pekerjaan elementar ini berat Pak. Kalau ini disadari benar-benar, inilah suatu titipan kami harapan sebagai peserta memberitahu bahwa saya kebetulan saya dilatari sebelum saya Pamupraja asli Pak. Pendidikan saya alumni APDN dulu, tapi sebelum masuk di Pamupraja itu saya kuliah di IKIP. D2 IKIP jurusan sastra. Teori-teori tentang pohon budaya itu ada di teori itu. Bapak mengkaji lembaga adat itu, mendapatkan pohon budaya saat itu teorinya namanya leksiko-statiko, pelajari itu. Kita akan ketemukan tulisan Kuncaraningrat bahwa syarat-syarat suku itu sekian persyaratannya. Kesamaannya ini kesamaan, oh dia satu rumpun. Yang lain Waktu sudah habis Pak. sebagai subetnis, jangan menanyakan ini jadi 300-an suku, seakan-akan pelit bangsa ini karena banyaknya suku. Jadi ini sudah diserap apa yang saya maksud. Ke depan Pak, terakhir ke depan ini saya sudah di daerah saya sudah mempraktekkan, dan sebentar calon nama Lemtari tinggal mau diganti nama. Kalau di Sulawesi Tengah itu di tingkat provinsi namanya Majelis Pertimbangan Adat Provinsi. Di daerah, kabupaten dan kota itu Dewan Adat. Nah ini sudah dilaporkan ke Pemda sehingga ada perdanya. Dengan perda itulah pemerintah mengeluarkan, memayungi pekerjaan para tokoh-tokoh adat itu ada anggarannya. Walaupun cuma sedikit menurut kemampuan daerah. Di situ dasarnya. Jadi kalau kita secara nasional, undang-undangnya yang disebut tadi teman tadi, undang-undang masyarakat adat, mungkin saya pandangan susah itu menemut undang-undang produk undang-undang namanya masyarakat adat yang bisa perlindungan masyarakat adat, undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat di Nusantara. Kalau bilang perlindungan adat itu definisinya tidak kita keterbatasan waktu, dengan saya kira ini sudah diserap apa yang saya intinya kita simpulkan sendiri-sendiri. Terima kasih dengan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan buat Datuk Corona, luar biasa.